Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Mari kita menelaah sirah nabawiyah dengan tema Tahun Duka Cita. Tonton video sampai selesai, ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Pemirsa yang budiman, Tahun Duka Cita. Pada tahun ke-10 kenabian, istri Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan pamannya, Abu Thalib, wafat. Berkata Ibnu Sa'd dalam Tobaqotnya, selisih waktu antara kematian Khadijah dan kematian Abu Thalib hanya 1 bulan 5 hari. Khadijah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham adalah menteri kebenaran untuk Islam. Pada saat-saat Nabi Muhammad menghadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya. Akan halnya Abu Thalib, dia telah memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi kaumnya. Berkata Ibnu Hisham, setelah Abu Thalib meninggal, kaum Quraisy bertambah leluasa melancarkan penyiksaan kepada Nabi Muhammad, sampai orang awam Quraisy pun berani melemparkan kotoran ke atas kepala Nabi Muhammad. Sehingga pernah Nabi pulang ke rumah berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit dan membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis. Tetapi Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Janganlah engkau menangis wahai anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu." Nabi menamakan ini sebagai Tahun Duka Cita, karena begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun ini. Pemirsa yang budiman, beberapa hikmah ilahi dari Tahun Duka Cita, perhatikanlah, apa sebenarnya hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Abu Thalib, sebelum terbentuknya kekuatan dan masih sedikitnya pertahanan kaum muslimin di Mekah. Padahal seperti telah diketahui, Abu Thalib banyak memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad. Demikian pula, apa hikmah dan rahasia Allah dalam mempercepat kematian Khadijah? Padahal Nabi Muhammad masih sangat memerlukan orang yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya, atau meringankan beban-beban penderitaannya. Di sini nampak suatu fenomena penting yang berkaitan dengan prinsip akidah Islam. Seandainya Abu Thalib berusia panjang mendampingi dan membela Nabi Muhammad sampai tegaknya negara Islam di Madinah, dan selama itu Nabi Muhammad dapat terhindar dari gangguan kaum musyrik, niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Thalib adalah tokoh utama yang berada di balik layar dakwah ini. Dialah yang dengan kedudukannya dan pengaruhnya, seolah-olah memperjuangkan dan melindungi dakwah Islam, kendati pun tidak menampakkan keimanan dan keterikatannya kepada dakwah Islam. Atau tentu muncul analisa panjang lebar yang menjelaskan, nasib baik, yang diperoleh Nabi Muhammad pada saat melaksanakan dakwahnya lantaran pembelaan pamannya. Sementara nasib baik ini tidak diperoleh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Seolah-olah, ketika semua orang disiksa dan dianiaya, hanya beliaulah yang terbebas dan terhindar. Sudah menjadi ketentuan ilahi bahwa Nabi Muhammad harus kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya. Abu Thalib dan Khadijah, ini antara lain untuk menampakkan dua hakikat penting. Pertama, sesungguhnya perlindungan itu, pertolongan dan kemenangan itu hanya datang dari Allah. Allah telah berjanji untuk melindungi Rasul-Nya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Nabi Muhammad tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan bahwa dakwahnya pada akhirnya akan mencapai kemenangan. Kedua, perlindungan dan penjagaan di sini tidak berarti terhindar dari gangguan, penyiksaan atau penindasan. Tetapi arti perlindungan yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Allah melindungi dari gangguan manusia. Surat Al-Maidah ayat 67. Ialah perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Islam. Ketetapan ilahi bahwa para nabi dan rasul-Nya harus merasakan aneka ragam gangguan dan penyiksaan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Oleh sebab itu setelah ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu." Surat Al-Hijr ayat 94-95. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, sholat dan sembahlah Rabb-mu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal." Surat Al-Hijr ayat 97-99 adalah termasuk sunatullah dan hikmah ilahiyah yang sangat besar, artinya bahwa Nabi Muhammad harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dakwah. Sebab dengan demikian para dai pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemuinya di jalan dakwah.
Seandainya Nabi berhasil dalam dakwahnya tanpa penderitaan atau perjuangan berat, niscaya para sahabatnya dan kaum muslimin sesudahnya ingin berdakwah dengan santai, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau dan merasa berat menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan dakwah. Tetapi, dengan melihat penderitaan yang dialami Nabi Muhammad akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin di jalan dakwah. Karena dengan demikian mereka sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad dan berjalan di jalan yang pernah dilewati oleh beliau. Betapapun penghinaan dan penyiksaan yang dilancarkan manusia kepada mereka, tak akan pernah melemahkan semangat perjuangannya. Bukankah Nabi Muhammad sendiri, sebagai kekasih Allah pernah dianiaya dan dilempari kotoran pada kepalanya sehingga terpaksa harus pulang ke rumah dengan kepala kotor? Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan yang pernah ditemui Nabi Muhammad ketika berhijrah di Taif. Hal lain yang berkaitan dengan bagian sirah Nabawiyah ini ialah, munculnya anggapan dari sementara pihak bahwa Nabi Muhammad menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan pamannya, Abu Talib dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan dalih ini, mungkin mereka lalu mengadakan acara berkabung atas kematian seseorang selama beberapa hari dengan memasang bendera berkabung dan lain sebagainya. Sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru. Sebab Nabi tidak bersedih hati sedemikian rupa atas meninggalnya paman dan istrinya, Nabi juga tidak menyebut tahun ini dengan tahun duka cita, semata-mata karena kehilangan sebagian keluarganya. Tetapi karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dakwah Islam setelah kematian kedua orang ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan. Bahkan Nabi sendiri telah melihat sebagian keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas dakwahnya. Tetapi setelah kematian Abu Thalib peluang-peluang itu menjadi tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobos selalu saja mendapatkan rintangan dan permusuhan. Kemana saja beliau pergi, jalan selalu tertutup baginya. Tak seorang pun yang mendengarkan dan meyakini dakwahnya. Bahkan semua orang mencemoohkan dan memusuhinya. Sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Nabi Muhammad, karena itulah kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita. Bahkan kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran yang dibawanya ini telah sedemikian rupa mempengaruhi dirinya, sehingga untuk mengurangi kesedihan ini Allah menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya, bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri sedemikian rupa, jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruannya. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpaling mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga di langit lalu kamu dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Surat Al-An'am ayat 33-35.